paling mulianya seluruh makhluknya Allah, yang sama saja dengan Nabi Muhammad tidak akan kita temukan. Apalagi yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, hal khalaqta khalqan akrama 'alaika minni, istafaitani 'alal bashar wa kallamtani bi turi Sina." Ya Allah, apakah Engkau menciptakan satu makhluk yang lebih mulia di sisimu daripada aku? Engkau pilih aku di antara begitu banyak manusia sebagai Rasulmu, utusanmu, dan Engkau ajak aku berbicara di bukit Tursina. Mungkin saat itu hadirin hadirat, dalam benaknya Nabi Musa alaihissalam, beliaulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita dengar jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala ama 'alimta ya Musa anna Muhammadan akramu 'alayya min jami'i khalqi. Apakah kamu tidak tahu wahai Musa bahwasanya satu makhlukku yang bernama Muhammad itu lebih mulia dari seluruh makhlukku yang lain. Dan alhamdulillah, dengan barokah kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadi umat yang paling mulia di sisi Allah, umat yang paling disayangi Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah, diberikan banyak keringanan, kemudahan, keistimewaan, keutamaan. Semuanya bukan karena kita dan perbuatan kita. Semuanya itu kita raih tidak lain dan tidak bukan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam ketika membaca dalam Al-Wahyi fadail hadhihi ummah, keutamaan umat ini, maka Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Rabb, basatta hadzal khaira li Ahmad wa ummati faj'alni min ummati. Ya Allah, Engkau berikan kebaikan-kebaikan ini untuk Muhammad dan umatnya ya Allah. Kalau begitu jadikan saya umatnya Muhammad ya Allah. Kita lihat hadirin hadirat, ini Nabi Musa ini sudah jadi nabi, rasul, ulul azmi, kalimullah. Segala kemuliaan sudah diraih oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika melihat keistimewaan kita umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa masih memohon kepada Allah untuk diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua alhamdulillah, kita nggak pernah daftar untuk jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kapan kita daftar jadi umatnya Nabi Muhammad? Kita nggak pernah mohon kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Tapi Allah yang milih kita, Allah yang mentadbir kita, Allah yang menentukan kita dijadikan bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kenikmatan yang agung yang sudah kita raih ini jangan kita sia-siakan. Kita semua ini yang hadir cuma tinggal selangkah ke surganya Allah. Surga ada di depan mata kita. Tiket surga sudah ada di tangan kita. Ini yang hadir semuanya, yang laki yang perempuan, insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah. Kurang apa para hadirin hadirat? Kita sudah mendapatkan nikmatul Islam, nikmatul iman, jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita mau masuk atau tidak mau masuk, itu aja. Karena mohon maaf, Nabi Muhammad telah menjelaskan dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ada umatnya yang mereka tidak mau masuk ke dalam surganya Allah, padahal pintu surga sudah dibuka lebar-lebar oleh Nabi Muhammad SAW. Sabdanya Rasulullah SAW,
kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga. Gak ada yang gak masuk surga. Nabi Muhammad ingin kita semua masuk surga. Nabi Muhammad tidak ingin kita masuk neraka. Hadirin hadirat, jangankan kita masuk neraka, satu umatnya kakinya tertusuk duri, Nabi Muhammad ikut merasakan sakitnya dari cintanya beliau kepada umat. Semua umat masuk surga sebenarnya Rasulullah, kecuali yang gak mau surga. Maka sahabat radhiyallahu anhum merasa heran, kok ada umatnya Nabi Muhammad yang gak mau masuk surga. Padahal kenikmatan hakiki bukan di dunia. Ini dunia kenikmatan yang semu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan yang semu, semuanya serba sementara, akan kita tinggal. Hadirin hadirat, bangun rumah mentereng, kalau udah mati pindah ke kuburan. Ada satu orang kerja di Belanda, bangun rumah di Indonesia habis 2 miliar. Rencananya rumahnya jadi, orangnya pulang dari Belanda, tinggal di rumah barunya, nggak balik lagi ke Belanda. Subhanallah, rumahnya jadi, orangnya di Belanda meninggal. Jenazahnya dibawa pulang, masuk ke rumah cuma 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, dikeluarkan lagi oleh keluarganya. Dibawa kemana? Dibawa ke kuburan. Kehidupan dunia ini pasti berakhir dengan yang namanya al-maut, mati. Siapa yang bisa lolos daripada yang namanya mati? Gak ada yang bisa lolos. Ini kita yang hadir cuma tinggal tunggu waktu, cuma tinggal tunggu giliran. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu, beliau mengistilahkan mati dengan apa? Bahwa musibah ammah. Mati itu musibah yang merata. Kalau musibah-musibah yang lain tidak merata, hadirin hadirat. Gempa bumi nggak semuanya kena gempa bumi. Tanah longsor nggak semuanya kena tanah longsor. Banjir nggak semuanya kena banjir. Tsunami nggak semuanya kena tsunami. Kebakaran nggak semuanya kena kebakaran. Tapi kalau mati, mau domisili di mana saja, mau rumahnya terpencilnya seperti apapun, mohon maaf, malaikat Israilnya tidak perlu Sherlock. Gak perlu Sherlock. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kalian berada, yang namanya mati pasti akan mendatangi kalian, walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Mau jaga vitamin, silakan jaga vitamin. Mau jaga, makannya nggak sembarangan, silakan. Orang-orang Eropa itu kan kalau makan nggak sembarangan, para hadirin. Beda dengan kita orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia, alhamdulillah, paling nggak cerewet urusan makanan. Semua masuk. Aspal dimakan, besi dimakan, paving dimakan, semen dimakan. Orang Eropa itu kalau makan yang mengandung vitamin, protein, karbohidrat itu yang dimakan. Kalau sarapan itu roti sama keju, minumnya mati tadi mati. Apalagi sarapannya apa, ikan apa tadi katanya? Ikan bebuyu, ya tambah matian. Enggak ada yang lolos daripada yang namanya mati. Kita sekarang ini sedang perjalanan untuk menuju kematian kita. Dan perlu kita ingat, setiap saatnya dengan yang namanya mati, kita semua bukan semakin jauh, tapi semakin dekat dan semakin dekat. Dan jangan pernah ada yang merasa yakin masih lama, hadirin. Kita semua sekarang yang hadir, siapa yang tahu sisa hidupnya di atas dunia ini berapa lama lagi? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu, hadirin hadirat. Oh, saya masih muda, masih lama saya. Siapa yang bilang masih lama? Di Pasuruan ada satu saudara 10, lakinya 5, perempuannya 5.
Yang mati duluan yang nomor 10. Gak ada yang tahu kita kapan ajal menjemput kita. Orang mau mati itu mohon maaf, gak bisa dilihat potongannya kalau katanya orang Jawa. Kadang-kadang dilihat gemuk, sehat walafiat, masih lama. Belum tentu, malah yang gemuk sering duluan. Gak ada yang tahu kita. Kadang-kadang kan sering kita melihat, menyaksikannya dengan mata kepala mungkin ya. Orang masih makan enak, minum enak, tidur enak, mati mendadak. Di Gresik, 3 minggu yang lalu di Gresik, ada satu habaib. Oh, nggak ada keluhan apapun, sehat walafiat. Pagi masih minum kopi, makan jajan, ngobrol sama keluarga, duduk sama keluarga. Setelah itu seperti biasa, tidur, istirahat, tidur. Siang hari dibanguni udah meninggal dunia. Oleh karena itu para sahabat heran, kok ada umatnya Nabi Muhammad yang gak mau masuk surga? Padahal kenikmatan surga lah kenikmatan yang hakiki. Kalau sudah di surga semuanya abadi para hadirin hadirat. Hidupnya abadi, sehatnya abadi, di surga nggak ada corona. Mudanya abadi, kalau di surga nggak tua-tua. Ahlul jannah itu usianya 30 tahun, wa fi riwayat 33 tahun. Hidup ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, tetap muda kalau dalam surganya Allah. Beda dengan di dunia kan, siapa yang muda terus? Nggak ada. Setelah muda ya tua. Nikmatnya abadi, bahagianya abadi. Gak ada ceritanya orang di surga itu, waduh, susah saya, sumpah, stres, BBM naik, gak ada. Makanya para sahabat ini heran, kok ada umatnya Nabi Muhammad ini yang gak mau masuk surga. Mohon maaf hadirin hadirat, tidak mau masuk surga di sini ternyata bukan dengan lisan, bukan dengan kata-kata, bukan dengan mulut. Kalau dengan mulut, dengan lisan, tidak ada satupun yang tidak ingin masuk surga. Jangankan kita umat Islam, orang-orang di dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Umatku yang patuh kepadaku, itulah umatku yang masuk surga, dan umatku yang maksiat kepadaku, itulah umatku yang tidak mau surga. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita ingin surganya Allah dan kita semua sudah sangat dekat dengan surganya Allah, marilah dalam sisa hidup yang masih Allah berikan kepada kita, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang patuh dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Laksanakan ajaran Islam para hadirin hadirat. Karena mohon maaf, di zaman sekarang ini gak sedikit umatnya Nabi Muhammad SAW yang mereka tidak menyadari kalau mereka dalam kenikmatan yang agung, kalau mereka cuma tinggal selangkah ke surganya Allah, sehingga kenikmatan yang agung mereka sia-siakan. Kenapa? Karena mereka tidak patuh kepada Nabi Muhammad, maksiat kepada Nabi Muhammad, tidak melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Nggak sedikit sekarang ini umat Islam tapi perilakunya nggak Islam. Kalau ada orang Islam nggak sholat 5 waktu, nggak sholat Jumat, Ramadan nggak puasa, mabuk, judi, pergaulan bebas, berzina, durhaka sama orang tua, buka aurat dan lain-lainnya. Apa bedanya dengan yang bukan Islam para hadirin hadirat? Apa bedanya dengan yang bukan Islam? Kalau ada umat Islam seperti itu kelakuannya, itu namanya Islam KTP. Ya insya Allah masuk surga, KTP-nya aja yang masuk surga. Yang dikhawatirkan bukan cuma masuk neraka. Ini yang dikhawatirkan, kalau ada umat Islam yang seperti itu, meninggalnya tidak bawa Islam dan iman, itu yang dikhawatirkan.
Padahal kita setiap maulid Habsyi. Bagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam doa maulid? Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wakhtim lana minka bi khairin. Para aulia wassalihin itu yang dikhawatirkan. Padahal mereka sudah ahli ibadah, mereka sudah ahli ilmu, mereka hidupnya sudah untuk Allah dan Rasulnya. Seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka masih ketakutan, meninggalnya nggak bawa iman, nggak bawa Islam. Hadirin hadirat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kalau kita mau niru nggak mungkin mampu kita. Yusolli subha bi wudu'il isya, sholat subuh dengan wudhunya sholat isya, semalam suntuk nggak tidur ibadah. Ya banyak kita semalam suntuk nggak tidur tapi main kartu. Ini beliau ibadah. Itu beliau dalam manaqibnya disebutkan bagaimana masih syadidul khasyah sari'ud dam'ah. Masih penuh dengan rasa takut kepada Allah, sering menangis karena takut kepada Allah. Di antara yang mereka takutkan meninggalnya su'il khatimah. Oleh karena itu dikhawatirkan kalau ada orang Islam cuma ngaku Islam, cuma identitasnya yang Islam, perilakunya enggak Islam, akhlaknya enggak Islam, gaya hidupnya enggak Islam, rumah tangganya enggak Islam, tindak tanduknya enggak Islam, gerak-geriknya enggak Islam. Orang yang seperti itu dikhawatirkan bukan cuma tidak masuk surga dan masuk neraka, tapi meninggalnya enggak bawa iman, enggak bawa Islam. Ketika meninggal dimandikan jenazahnya, dikafani, bawa ke masjid, bawa ke musola, disolati, dikubur di kuburannya orang Islam. Tapi indallah, di sisi Allah sudah tidak diakui lagi sebagai muslim dan mukmin. Kalau sudah seperti itu masuk neraka. Kapan keluar dari neraka? Selamanya di dalam neraka. Tidak ada harapan keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan syafaat. Kenapa? Sudah tidak ada sisa iman dalam hatinya dan sudah ditorek oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karena itu nggak main-main hadirin. Mari kita sabar sebentar hidup di dunia ini. Jangan dikecewakan Nabi Muhammad SAW. Khususnya anak-anak muda. Ngeri kalau melihat anak muda zaman sekarang ini, ngeri. Kalau yang tua saya usnudzon. Kalau yang tua-tua sudah sholihin, muti'in, muttaqin, sudah taat kepada Allah. Kalau yang tua saya yakin, mau apa lagi kalau sudah tua? Kan insya Allah sudah tidak lama lagi kalau sudah tua. Kalau tua masih maksiat berarti tua-tua keladi. Makin tua makin jadi alias keblinger. Yang perlu diingatkan yang muda-muda, jangan merasa masih muda, mau menikmati masa muda, maksiat berbuat dosa, jangan. Iya kalau usia kamu sampai tua sempat bertobat, kalau nggak sempat bertobat ketika maksiat meninggal dunia, dan banyak contohnya. Orang tua juga demikian, didik anaknya, hati-hati. Ngeri melihat zaman ini. Bisa kita bayangkan, anak masih duduk di bangku SMP, umur 15 tahun, sudah bunuh temannya sesama SMP. Perempuan kelas 6 SD, sudah pergaulan bebas, sudah berzina. Siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Sudah berzina. Sudah hamil di luar nikah. Apalagi kalau bicara narkoba. Masya Allah. Lebih dari 5 tahun yang lalu, info dari Gus Ipul waktu itu Wakil Gubernur Jawa Timur. Beliau ngasih info kepada saya data dari BNN. Omset penjualan narkoba di Indonesia. Ini yang terdata, yang ketahuan ya. Yang nggak ketahuan Allah a'lam. Omset penjualan narkoba di Indonesia per bulannya saat itu sudah mencapai 70 triliun. Itu kalau dibelikan es campur, amung teh tsunami. 70 triliun. Loh,
itu kalau dibuat bangun masjid jadi berapa? Bangun pesantren jadi berapa? Bangun madrasah jadi berapa? Sama umat Islam dibuat beli narkoba, dibuat mabuk, ngakunya umatnya Nabi Muhammad SAW. Durhaka sama orang tua, gimana zaman sekarang? Ada ibu-ibu datang kepada saya, ngeluh tentang anaknya. Apa keluhan si ibu ini kepada saya? Keluhan si ibu ini kepada saya, Ustaz, saya ini sering dipukuli sama anak saya. Sering dipukuli sama anaknya. Bahkan kata si ibu, anak saya kalau marah bukan cuma dipukuli saya Ustaz, wajah saya sering diludahi. Ini ibunya loh, yang hamil 9 bulan, yang melahirkan dengan taruhan nyawa, yang nyusui, yang merawat, yang membesarkan, diperlakukan seperti itu. Siapa ibu yang gak sakit hati dan kecewa kalau melihat kelakuan anaknya seperti itu? Oleh karena itu Bibi, termasuk musibah terbesar itu ketika anak kita menjadi anak yang durhaka kepada kita. Pean punya rumah seperti istana, mobilnya Alphard, duitnya banyak, penghasilannya besar, jabatannya tinggi, anaknya kurang ajar, anaknya nggak punya akhlak, anaknya nggak punya adab kepada orang tua, anaknya nggak punya tata krama kepada orang tua, anaknya durhaka, nyinggung perasaan orang tua, nyakiti hatinya orang tua, mencampakkan orang tua. Apa artinya harta yang berlimpah ruah kalau anak seperti itu? Ini ilmu agama. Syaikhul Qadir Al-Jailani menjadi mulia kenapa? Karena ilmu. Orang itu semakin luas ilmunya, akan semakin sempurna mutaba'annya kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin luas ilmunya, akan semakin besar manfaatnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa kana radhiyallahu an yaqra'u fi 13 ilman. Syaikhul Qadir Jailani yang disampaikan ke umat, ilmu yang disampaikan ya, yang beliau kuasai mungkin lebih 13 macam ilmu, itu yang beliau sampaikan. Karena mohon maaf zaman sekarang ini ilmu agama ini dianggap sebagai pelengkap, seakan-akan yang wajib itu ilmu yang lain. Ilmu agama tidak wajib, padahal semestinya yang wajib itu ilmu agama. Ilmu yang lain itu pelengkap, hukumnya sunnah, mentok fardu kifayah. Karena kita umat Islam gak mungkin kita melaksanakan ajaran Islam dengan benar dan baik tanpa dilandasi ilmu. Dan jangan pesimis. Yang bisa jadi orang alim gak khusus anaknya orang alim. Ilmu itu bukan warisan. Fa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Gak ada lahir alim, gak ada. Ilmu itu bisa diraih bitta'allum, dengan belajar. Di Pasuruan ada 2 orang saya kenal. Satu namanya Ilham, satu namanya Fathur Rahman. Dua-duanya buta mulai sejak bayi. Mulai bayi buta, gak bisa ngeliat mulai bayi. Dua-duanya hafidul Quran 30 juz. Bahkan yang Ilham hafal maulid sing tudurah. Apa orang tuanya orang alim? Bukan. Dua-duanya orang tuanya orang biasa. Yang Ilham orang tuanya pedagang. Yang Fathur Rahman orang tuanya adalah petani. Tapi karena dididik dengan sungguh-sungguh oleh orang tua, dua-duanya hafidul Quran 30 juz. Oleh karena itu jangan pernah pesimis. Pean orang biasa pedagang, kalau perlu ada yang buruh sawit, ada yang kuli bangunan, ada yang petani. Jangan pesimis, bukan tidak mungkin anaknya orang biasa menjadi anak yang luar biasa. Namun Sayyidina Syaikhul Qadir Al-Jailani dan para aulia wassalihin, mereka bukan cuma sekedar ilmu, hadirin, hadirat. Ilmu yang diamalkan dan ilmu yang disampaikan kepada umat, itu yang bisa mengangkat derajat seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Musnad Ad-Darimi, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menyatakan apa? Ala
Innal alima man amila bi ilmihi wa wafaqa ilmuhu amalahu. Ingatlah, sesungguhnya orang yang alim, benar-benar alim itu yang mengamalkan ilmunya dan ilmunya cocok dengan amalnya. Ini orang yang layak disebut alim. Tapi kalau alim ilmunya nggak cocok dengan perilakunya dan akhlaknya, tidak layak disebut orang alim. Al-Imam Syafi'i mulai tahu sunnahnya mandi sholat Jumat. Sepanjang hidupnya satu kali nggak pernah meninggalkan mandi sholat Jumat. Yang sunnah nggak pernah ditinggalkan, apalagi yang wajib. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ketika sudah sepuh, ta'addusan bin ni'mah beliau. Apa beliau katakan? Min qablil bulu ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi fi'li makruh. Mulai saya belum balik, saya nggak pernah ngerjakan yang makruh, apalagi terlihat ataupun terlintas dalam hati saya ngerjakan yang makruh. Bukan cuma ngerjakan yang makruh loh, niat saja terlintas dalam hati beliau untuk ngerjakan yang makruh. Mulai belum balik sampai sepuh, satu kali saja nggak pernah. Yang makruh ini bukan yang haram. Dengan itu mereka mendapatkan derajat kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, khususnya kepada para habaib, pada guru-guru kami abai al-ajilla. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, sebelum kita ceramah yang kedua, guru kita Husain kasih sedikit sebentar sudah ya. Allahumma salli wa sallim wa barik